Halo, selamat datang di channel Aksi 10. Kali ini kita akan membahas cerita Uzumaki Saruto episode selanjutnya yaitu 225 yang berjudul Ketenangan Uzumaki Saruto. Mari kita bahas. Langit Konohagakure pagi itu cerah. Angin sejuk bertiup menyapu pelataran latihan yang terletak di sebelah timur desa, tempat yang dikelilingi pepohonan tinggi dan rerumputan lebat. Di sanalah Uzumaki Saruto berdiri tegak, matanya menatap lurus ke depan dengan penuh semangat. Di hadapannya, berdiri sosok yang tak asing lagi, Uchiha Bayu, sahabat sekaligus rival latihannya. Mereka telah sepakat untuk berlatih bersama hari ini, untuk mengasah kemampuan yang kian dibutuhkan dalam perang yang masih berkecamuk. Saruto memejamkan mata sejenak, merasakan aliran cakra dalam dirinya. Seketika, matanya terbuka, menampakkan pupil yang berubah. Rine Sharingan, gabungan dari kekuatan Rinnegan dan Sharingan yang diwarisinya dari kedua orang tuanya, Uchiha Sarada dan Uzumaki Boruto. Aura ungu kebiruan menyelimuti tubuhnya, dan tanah di sekitarnya mulai retak-retak karena tekanan cakra yang luar biasa. Bayu menyeringai, tak gentar sedikit pun. Ia pun mengaktifkan matanya. Rine Sharingan yang serupa namun berbeda dalam warna. Aura miliknya lebih gelap, seperti gelombang malam yang tenang namun penuh bahaya. Tubuhnya menyatu dengan kekuatan yang membentuk pusaran energi mengelilinginya. Kau selalu mulai duluan, Saruto, ujar Bayu sembari mencabut pedangnya. Kubikiri Bocho, salah satu dari 7 pedang legendaris Kirigakure. Saruto tersenyum, aku hanya tidak sabar melihat seberapa kuat dirimu sekarang. Tanpa aba-aba, mereka saling meluncur dengan kecepatan tinggi. Tubrukan pertama menyebabkan ledakan besar, tanah terbelah, debu membumbung tinggi. Bayu mengayunkan Kubikiri Bocho dengan satu tangan, namun Saruto menghindar gesit dan meninju udara, melepaskan gelombang cakra yang menghancurkan pohon-pohon di belakang Bayu. Bayu melompat ke udara dan menggunakan teknik ruang waktu singkat untuk berpindah di belakang Saruto. Ia mengayunkan pedangnya, tapi Saruto memanggil rantai cakra dari lengannya, menahan tebasan besar itu dengan kekuatan biju miliknya. Bagus, kata Saruto sambil mundur cepat, tebasanmu lebih berat dari sebelumnya. Dan matamu lebih tajam dari terakhir kita bertarung, balas Bayu sambil membentuk segel tangan. Ia memanggil api hitam Amaterasu dan menggabungkannya dengan tombak petir ungu. Tombak itu melesat cepat ke arah Saruto. Namun Saruto membentuk portal mini dengan kekuatan rinenya, menyerap tombak itu, lalu memunculkannya kembali dari balik Bayu. Tapi Bayu sudah memprediksi hal itu. Ia menunduk dan menendang ke arah perut Saruto, membuatnya terpental ke udara. Di langit, Saruto membentuk 2 bola rasengan raksasa dengan elemen angin dan api. Ia menabrakkan keduanya ke bawah, menciptakan kawah besar. Bayu mengangkat tangannya, memanggil formasi pelindung dari Susanunya meskipun tanpa bentuk lengkap. Ia tahu Susanoo miliknya tak bisa menyatu dengan Kubikiri Bocho seperti halnya pedang Hirikari milik Uchiha Kazuto. Pertarungan mereka terus berlangsung dengan sengit, serangan demi serangan bergantian dilancarkan. Teknik ruang waktu, segel kutukan, bahkan manipulasi dimensi mereka gunakan untuk saling menguji kekuatan. Namun keduanya tahu ini hanya latihan, mereka menahan diri untuk tidak menggunakan serangan mematikan. Setelah lebih dari 1 jam bertarung, keduanya terengah-engah. Peluh membasahi wajah dan pakaian mereka. Saruto duduk di atas batu besar, sementara Bayu menjatuhkan tubuhnya ke tanah dengan tawa kecil. Sudah cukup, tanya Saruto sambil menyeka peluh di dahinya. Untuk hari ini, ya, aku rasa tulang-tulangku nyaris rontok, jawab Bayu dengan tawa ringan. Ia menatap pedang besar yang tergeletak di sampingnya. Aku memilih Kubikiri Bocho, Saruto. Pedang ini memiliki kekuatan luar biasa, bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan darah musuh. Tapi aku tak bisa menggabungkannya dengan Susanoo. Tidak seperti pamanmu, Uchiha Kazuto, dengan Hirikarinya. Saruto menoleh, menatap Bayu dengan senyum kecil. Setiap orang punya tempatnya, Bayu, dan setiap senjata punya jodohnya. Kubikiri Bocho memang bukan untuk Susanoo, tapi kekuatanmu bukan hanya dari pedang. Bayu terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Ia mengangguk perlahan. Kau benar, tapi tetap saja, kadang aku iri dengan Kazuto. Gabungan Susanoo dan Hirikari itu benar-benar menakutkan. Saruto membuka tas gulungannya dan menarik keluar sebuah gulungan besar dengan segel khusus. Ia membukanya perlahan dan menampilkan gambar serta informasi tentang pedang-pedang legendaris Kirigakure. Salah satunya telah berada di tangan Konohagakure. Ini salah satunya, ucap Saruto. Pedang Nuibari, yang dulu dimiliki oleh Kushimaru Kuriyarare, sekarang digunakan oleh Raishin Lee. Bayu terperangah. Raishin, si pengguna gerbang kematian itu? Ya, jawab Saruto, pedang itu kami temukan di reruntuhan Kirigakure. Setelah desa itu jatuh ke tangan Raijin Kage, Sanigakure sekarang menguasai wilayah itu. Bayu menatap langit.
Kirigakure, dulunya tempat para pendekar besar, sekarang jadi medan kekuasaan baru Sanigakure, dunia sudah berubah cepat. Saruto menggulung kertas itu kembali. Tapi kami tidak diam. Konoha sudah mendapatkan 4 dari 7 pedang legendaris, salah satunya kini sedang diperbaiki di bengkel ninja klan Gojo. Bayu duduk dan menyilangkan tangan. Kalau Konoha punya 4, Sanigakure berapa? 3, jawab Saruto, dan yang mereka miliki adalah yang paling berbahaya, Samehada, Kiba, dan Shibuki. Bayu menghela napas panjang. Samehada, aku dengar sekarang dipakai oleh salah satu kloningan Raijin Kage yang bernama Orojin. Saruto mengangguk, dia kuat, hampir menyaingi kekuatan Jinkuriki. Mereka terdiam sejenak, hening, hanya suara burung hutan dan desir angin yang menemani. Saruto lalu berkata, itulah kenapa latihan kita penting, kita harus siap kapanpun. Bayu menatap mata Saruto, kau benar, dan aku percaya, kekuatan yang kita miliki ini bukan cuma warisan, ini tanggung jawab. Saruto berdiri dan menepuk debu dari pakaiannya, besok, kita latih kerjasama tim, kau dan aku, simulasi melawan Jinkuriki Sanigakure. Bayu tertawa, simulasi atau mati beneran, yang penting kita siap, jawab Saruto. Bayu ikut berdiri, mengangkat Kubiki Ribocho ke punggungnya. Oke, tapi jangan heran kalau aku lebih dulu mengalahkan targetnya. Saruto menatapnya penuh semangat, kita lihat saja. Langit mulai berwarna jingga, pertanda senja mulai menyapa, di balik kejernihan suasana itu, tersimpan harapan dan beban besar di pundak kedua shinobi muda ini, Saruto dan Bayu, dua anak muda yang membawa warisan besar dan harapan Konoha dalam Perang Dunia Shinobi kelima. Mereka tahu, hari-hari tenang seperti ini adalah anugerah singkat sebelum badai datang lagi. Namun selama mereka masih bisa tertawa dan bertarung bersama, mereka akan terus berdiri, karena bagi mereka, masa depan Konoha adalah tanggung jawab yang harus dijaga, dengan kekuatan, keberanian, dan persahabatan. Lambat laun, setelah latihan panjang yang penuh ledakan dan saling pukul kekuatan, Saruto mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dulu, ia sering diliputi kegelisahan, rasa takut gagal, rasa bersalah karena tak mampu menyelamatkan Konohamaru, dan bayang-bayang kematian yang terus membuntutinya sejak perang pecah. Namun, bersama Bayu, dalam setiap latihan yang mereka jalani, Saruto mulai merasa tenang, ada semacam kedamaian yang muncul dari pertempuran itu sendiri. Bukan karena ia menyukai kekerasan, tapi karena ia merasa inilah cara terbaiknya bertahan. Saat malam datang dan mereka duduk di tepi danau kecil yang tak jauh dari tempat latihan, Saruto menatap air yang berkilauan oleh cahaya bintang. Hening, angin sepoi-sepoi menyapu rambutnya yang kusut dan basah oleh keringat. Di hatinya, ia mulai memahami bahwa dunia shinobi tidak akan pernah benar-benar damai. Sejak era para pendahulu, selalu ada pertempuran, selalu ada dendam, selalu ada kehilangan. Mungkin, memang begitulah dunia mereka tercipta. Bayu duduk di sampingnya sambil memainkan batu kecil di tangannya. Ia menoleh sejenak ke arah Saruto, lalu berkata, kau berubah, Saruto, lebih tenang dari biasanya. Kalimat itu terdengar ringan, tapi bermakna dalam. Bayu selalu bisa membaca suasana hati temannya. Saruto tersenyum tipis. Aku cuma mulai menerima kenyataan. Bayu, mungkin selama ini aku terlalu keras kepala berpikir bahwa semua ini akan berakhir damai. Tapi kenyataannya, kita hidup dalam dunia yang dibangun dari pertempuran. Mungkin memang takdir kita bukan untuk membawa kedamaian, tapi untuk terus bertarung agar yang lain bisa bernapas lebih lama. Bayu tak langsung menjawab, ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, lalu menatap langit. Kau tahu, ayahku dulu pernah berkata, kedamaian itu seperti ilusi. Bahkan saat tidak ada perang, para shinobi tetap dilatih untuk bertarung. Kita dilahirkan untuk melawan. Bedanya, kita memilih melawan untuk siapa. Saruto mengangguk pelan, aku ingin terus bertarung, tapi bukan karena aku benci musuh, melainkan karena aku ingin orang-orang yang kusayangi tidak merasakan apa yang kurasakan waktu Konohamaru mati. Kalau harus terus berperang demi melindungi mereka, maka aku akan melakukannya. Bayu tersenyum, kali ini lebih dalam. Kalau begitu, kita akan terus bertarung bersama, sampai tubuh kita tak bisa berdiri lagi. Malam itu terasa lebih damai dari biasanya, meski pikiran mereka dipenuhi oleh kenyataan pahit dunia shinobi. Ada kekuatan yang terbangun di antara kejujuran dan penerimaan itu, bukan kekuatan yang mengandalkan teknik, bukan pula kekuatan dari dojutsu, melainkan kekuatan hati yang teguh menghadapi realitas dunia mereka. Saruto menatap tangannya, lalu mengepalkannya perlahan. Ia tahu jalannya masih panjang, tantangannya masih besar. Tapi setidaknya malam itu ia tidak sendiri. Ia punya Bayu, ia punya tekad, dan di tengah dunia yang hancur oleh ambisi kekuasaan dan dendam masa lalu,
Ia bersumpah akan tetap berdiri, meski satu-satunya yang tersisa hanyalah dirinya dan api tekad yang tak padam.